Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pengajian kita atau bacaan kita. Adapun materinya masih terkait dengan masalah haji. Ya, kita masih akan membicarakan tentang haji. Kalau minggu lalu kita sudah menjelaskan bagaimana hukumnya orang yang bolak-balik masuk tanah haram. Apakah dia harus ihram? Terutama penduduk Makkah sendiri ketika keluar lalu balik lagi masuk, apakah dia harus ihram? Itu sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Nah, untuk kesempatan ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai masalah siapa-siapa yang diwajibkan untuk berhaji. Ya, siapa-siapa yang diwajibkan berhaji. Kata guru kita di dalam kitab yang kita baca, wala yajibul hajj wal umratu illa ala muslimin aqilin baligin hurrin mustati'in. فأما الكافر فإن كان أصليا لم يصح منه لأن ذلك من فروع الإيمان ولا يصح من الكافر ولا يخاطب به في حال الكفر لأنه لا يصح منه فإن أسلم لم يخاطب bima fatahu fi halil kufri liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-islam yajubbu ma qablahu ila akhirih. Jadi Bapak Ibu, guru kita menjelaskan bahwa haji dan umrah itu tidak wajib kecuali atas seorang muslim berakal, balik, merdeka dan mampu. Ya. Jadi haji dan umrah itu tidak wajib kecuali bagi seorang muslim yang berakal, balik, merdeka dan memang juga mampu. Ya. Fa ammal kafiru fa in kana asliyan lam yasih minhu. Ya. Jadi kata guru kita, adapun orang kafir, kalau dia adalah kafir asli maka tidak sah hajinya. Ya. Kenapa tidak sah hajinya orang yang kafir asli? Maksudnya dia kafir dari awal. Karena ada orang kafir itu bisa jadi dia murtad, ya kan? Dia murtad, dia keluar dari Islam, tidak lama kemudian Islam lagi. Itu nanti penjelasannya lain. Ya. Kenapa orang kafir
dari awal itu tidak sah hajinya, ya, li'anna dzalika min furu'il iman, karena haji itu bagian daripada iman sebenarnya. Nah, orang kafir kan tidak masuk dalam kategori mukmin, ya, dalam perspektif kita sebagai seorang muslim, ya, sehingga kemudian fala yasihu minal kafirin, ya, sehingga kemudian haji, ya, dari seorang yang kafir itu tidak sah. Itu kan dulu memang orang-orang kafir itu masih diberi peluang untuk masuk ke tanah haram, bebas, ya, tidak ada larangan. Tapi kalau sekarang ini tidak bisa lagi, orang kafir tidak bisa lagi masuk ke tanah haram, tanah Mekah, Madinah, tidak bisa lagi. Ya, di dalam Al-Quran itu kan ada disebutkan. Jadi setelah pembebasan kota Makkah itu, ya, Fathu Makkah pada tahun ke-18 Hijriah, ya, non muslim itu tidak lagi dibolehkan masuk ke tanah haram. Dan itu sampai hari ini tidak boleh. Ya, kalaupun misalnya ada tamu-tamu raja atau tamu negara, ya, paling mereka itu bisa masuk sampai di Jeddah saja, atau sekalian dibawa ke ibu kota Arab Saudi, di Riyadh, ya. Riyadh dengan Mekah itu kurang lebih 1000 kilo, ya. Jadi tidak mungkin masuk ke Makkah, tanah haram. Begitu juga di Madinah, ya. Jadi ini konsepnya konsep dulu, ya. Jadi yang wajib menunaikan ibadah haji adalah orang muslim. Dia berakal, lalu kemudian balik, lalu kemudian dia merdeka. Ya, karena dulu kan ada istilah abdun, ada hamba, atau amatun, ada budak perempuan. Nah, orang-orang seperti ini tidak wajib haji. Ya, kenapa tidak wajib? Karena kalau dalam bahasa agama itu la yamliku syai', dia tidak punya apa-apa. Dirinya sendiri dia tidak miliki, karena itu milik tuannya. Ya. Kecuali kalau dia merdeka, ya, atau dimerdekakan. Ya, istilahnya dalam ilmu fikih mukatabah. Ya. Ya, mukatabah artinya seorang budak, ya, memerdekakan dirinya dari tuannya dengan membayar kalau perlu dibayar. Makanya salah satu alokasi zakat itu adalah, ya, orang yang ingin memerdekakan dirinya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Jadi riqab itu artinya budak. Kalau budak itu ingin membebaskan dirinya, ingin memerdekakan dirinya, harus dikasih bantuan. Bisa diambilkan dari zakat, maka dan kedhimu alahi. Lokan udangi punggawa mau maka dalam muku merdekakan enggak? Alibi. Itu namanya memerdekakan budak, ya, atau ada orang yang bayarkan, atau mungkin ada orang yang beli lalu dia sendiri yang merdekakan. Ya. Kalau dia minta memerdekakan dirinya dari tuannya, nah, itu yang disebut dalam bahasa fikih dengan istilah mukatabah. Ya. Jadi ada semacam permohonan. Ya. Mustati juga harus mampu. Ya, liman istata'a ilaihi sabila, mampu secara fisik,
dan mampu juga secara finansial. Sekarang ada lagi tambahannya, mampu bersabar. Pak Emak Kukwe sudah 2 tahun kita orang-orang Indonesia ini tidak ada yang berhaji, ya. Nah, itu harus bertahan, harus bersabar, ya. Harus ada zat, ada modalnya, ya. Fa ammal kafiru fa in kana asliyan. Jadi adapun orang kafir, kalau dia kafirnya dari awal, lam yasih minhu, maka tidak sah, ya. Kenapa orang kafir itu tidak sah hajinya? Seandainya misalnya ada yang melakukan ibadah haji secara diam-diam, ya, dia tasallul, istilahnya mutasallil, dia istilahnya menyelinap, ikut-ikutan, ya, dengan tanakkur, ya, dia istilahnya menyembunyikan identitasnya. Nah, maka itu nanti juga tidak sah hajinya, ya, dia tidak sah hajinya. Kenapa tidak sah hajinya? Karena haji itu bagian daripada iman, ya, kata guru kita di dalam kitab yang kita baca ini, ya. Yang kedua juga, orang yang kafir atau dalam keadaan kafir itu statusnya tidak mukhatab. Yang dimaksud dengan mukhatab artinya orang yang tidak dikenai kewajiban yang ada di dalam Islam, ya. Dan mereka juga tidak termasuk bagian dari yang diajak untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Nah, sehingga kemudian tidak sah. Nah, lalu kemudian fa in aslama lam yukhatab bima fatahu fi halil kufri. Nah, bagaimana kalau dia Islam? Kalau dia Islam, orang kafir, tiba-tiba dia masuk Islam. Nah, kapan dia harus berhaji? Taruhlah misalnya dia masih dalam keadaan non-muslim, dia banyak uangnya, berakal lagi, dia sudah balik, ya, secara finansial dia mampu, tiba-tiba dia masuk Islam. Nah, bagaimana kalau dia masuk Islam? Ya, nanti ketika dia masuk Islam barulah dihitung kewajibannya mulai dari masuknya Islam. Jadi kalau misalnya masuk Islam, tiba-tiba dia jatuh bangkrut, ya, jadi miskin, atau tiba-tiba dia jadi gila, maka itu tidak wajib atasnya melaksanakan ibadah haji. Padahal ketika dia masih non-muslim itu mampu, berarti itu tidak dihitung, alias kemampuannya itu tidak dipermasalahkan. Beda dengan orang Islam, seperti yang kita jelaskan. Ada orang Islam sudah balik, ya, berakal, tidak sakit, ya. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa haji itu wajib alal fauri, istilahnya harus disegerakan, dan dia tunda-tunda, maka dia dianggap dosa. Ya. Jadi madosai kalau haji itu dikategorikan sebagai wajib alal fauri, ya, disegerakan, kecuali kalau, ya, seperti yang kita pernah jelaskan, haji adalah wajib alat tarahi. Nah, itu bisa apa-apa diundur-undur kapan-kapan, ya, itu maksudnya, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yajubbu ma qablahu. Nah, inilah alhamdulillah, istilahnya kita itu sangat bersyukur, karena ketika misalnya ada non-muslim banyak dosanya, ya, dia musyrik, dia segala macam perbuatannya, ketika dia masuk Islam itu diputihkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya, diputihkan. Yajubbu ay yuqta, jadi itu diputus, terpotong semua itu. Jadi ku angkat tahu mata balada atas salangenah tane sallam misalnya natama sallam, semua yang telah lewat itu diputihkan. Ya, aku rumun geluh. Ya kan ada juga ayat di dalam Al-Qur'an itu, ya, Allah mengatakan kepada Nabi, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma kana salaf. Katakanlah wahai Muhammad, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, iyantahu, ya, ketika mereka itu berhenti melakukan kesyirikan, berhenti dari kekufuran, lalu kemudian dia tobat masuk ke dalam Islam, apa kata Allah? Yughfar lahum ma kana salaf, ya, maka semua yang telah lewat akan diampunkan oleh Allah, ya, diputihkan semuanya, ya. Bagaimana yang dimaksud dengan asliyan? Faya'ni bihil ikhtirasu anil murtaddi. Tentu yang dimaksud dengan kafir asli memang dari awal. Bagaimana orang yang murtad? Ya, minggu lalu pernah kita jelaskan. Misalnya ada orang Islam, tiba-tiba dia murtad, padahal sebelumnya sudah haji. Urani haji, manakah murtai, maka ni hukumna yaru pahala haji naru. Maka dan regurutta Imam Syafi'i narekukure haji na murta maruntumana yaru pahala, ya, 0. Tapi kalau seandainya dia masuk Islam kembali, maka pahala-pahala hajinya itu dikembalikan. Dan tidak mesti lagi wajib melaksanakan ibadah haji, karena kewajibannya sudah dianggap gugur karena dia sudah melaksanakan ibadah haji ketika dia Islam, padahal setelah itu dia murtad. Tapi maka dia guru Imam Abu Hanifah tidak. Kalau ada orang Islam sudah haji lalu kemudian dia murtad, pokoknya runtuh semua pahala hajinya. Kalau dia masuk Islam lagi, maka mau tidak mau dia harus haji lagi. Dia harus haji lagi dari awal. Jadi palisuangi roh pala hajina waktuna sedeng. Pokoknya hancur, harus mulai dari nol lagi. Ya, di situ perbedaan. Wa yadkhulu fil asli az-zimmi wal harbi. Ya, termasuk yang dimaksud dengan non muslim dari sononyo itu adalah non-muslim dalam kategori zimmi. Ya, sengir zimmi artinya non-muslim yang hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Ya, kalau dalam konsep klasiknya artinya seorang non-muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, di mana dipimpin masyarakat itu dipimpin oleh seorang muslim. Ya, Darul Islam lah istilahnya kalau dalam konteks fikih klasiknya. Ya, zimmi itu artinya dia punya hak mendapatkan zimmah, mendapatkan perlindungan. Ya, termasuk perlindungan yang didapatkan dari negara. Ya, tidak boleh diperlakukan dengan tidak baik, karena mereka juga punya kewajiban misalnya membayar jizyah. Ya, kalau harbi artinya memang non muslim yang hidup di tengah-tengah komunitas mereka. Ya, pemerintahnya pun juga bukan orang Islam, dan pemerintahnya itu tidak ada istilahnya kerjasama dengan orang-orang Islam.
Sawa'un al-kitabiyyu wal wasaniyyu wa ghairuhuma, termasuk juga non muslim yang masuk dalam kategori ahlul kitab atau mungkin dia wasani, ya wasani selain daripada ahlul kitab, ya yang menyembah berhala, ya orang-orang apa istilahnya itu ya itu semua masuk dalam kategori ya non muslim yang pada dasarnya tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Ya. Lalu kemudian kata guru kita di sini, innama yajibul hajju ala muslimin balighin wa aqilin hurrin mustati'in fa in ikhtalla ahadu syuruti lam yajib bila khilafin. Ya. Jadi orang yang wajib haji itu muslim, selengi, baligh toy, berakal toy, merdeka toy, kamatupak kullina. Jadi maka dia guru tak koi fa in ikhtalla ahadu syuruti lam yajib bila khilafin. Kalau dari sekian banyak syarat ini tidak terpenuhi satu, maka dah baligh berakal matui, merdeka matui, tapi dia gagak kuat naik, dia tu nak wajib. Elo ni ada, ya rega mega kuat naik, ya mega duina, tapi aku nasi masalah, ya. Bantuanna dena normal, dena waras, dia tu nak jadi. Ya, ya rega mega duina, magalo mato, dena stres, ya, dena gila, tapi dia pernah balik kan? Dia tu nak wajib hukum dah. Jadi anak-anak yang belum balik itu tidak wajib berhaji. Ya, sekalipun kata ulama seorang anak yang belum balik kalau dia masuk dalam kategori mumayyiz, naisni bedakan maka ada tiga ye maka dai penderitana masabana guru Imam Asy-Syafi'i itu hajinya sah. Jadi semua hajina nayakia pelaksanaan hajinya itu tidak wajib. Jadi betuanna dari kuangka anak-anak koye patarumelo dipakai, dia sudah melaksanakan haji dan hajinya dianggap sah, berarti ketika dia balik tidak mesti lagi dia haji gitu. Ya, itu namanya al-athar al-mutarattabu alaihi. Ya, konsekuensi hukumnya kalau kita mengatakan seorang anak yang belum balik tapi dia sudah mumayyiz, kalau dia tidak wajib berhaji, tapi kapan dia haji, hajinya dianggap sah, maka berarti itu tidak lagi diwajibkan berhaji ketika dia sudah balik. Ya, yang meniru bawa. Maka delo si minre pemang, ya le nama di bawah. Tapi dena betuanna dena na wajib disesena sabah urani pasilanda lagi pada haji. Jadi kata guru kita di sini, wa ammal majnunu fala yasihhu minhu li'annahu laysa min ahli al-ibadat. Jadi kata guru kita khusus bagi orang yang gila. Ya, kalau dia gila berarti tidak wajib berhaji. Siapa tahu ada juga orang gila naik haji, itu tidak sah hajinya. Ya, kenapa? Karena dianggap bukan bagian daripada orang yang diwajibkan beribadah. Falam yasih hajjuhu, maka hajinya tidak sah. Apa dalilnya? Ada orang kan sering mengatakan, apa dalilnya?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raf'ul qalami an thalathatin, ya anis sabiy hatta yablugha, wa anil majnun hatta yafiqa, wa ani naimi hatta yastayqidha. Ya, jadi pembebanan itu terangkat dalam arti tidak berlaku ya pada 3 golongan. Anak kecil sampai dia balik, orang yang majnun sampai dia sadar atau betul-betul dia pulih dari penyakit gilanya, dan yang ketiga dari orang-orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur dia nak kena hukum, yang penting dia tu nak matin romanu manu. Ya segi matin romanu manu batuanna na sedih muah de matomi na melo moto. Ko ye persoalan makbe mendosa tu. Maka de desi awas sumpah jangan asara de matin ruka. Padahal matin romanu manu mi batuanna na semu makata mani asara. Sadar mua cuma nasa mi matin ro lena de nama ko ya sange matin ro koe hatta yastaikit batuana de matoga kana sedih ya labai wattu de matoga na sedih berarti memalade tinrona ya ro ya me ko matin ro tinro maka pada matana cuali makita cuali ya napa makadai desi adendre anu pa matinro ka dena tama kategori ya matinro anu matinro manu ya cuman memang ternyata sebahagian guru kita di dalam mazhab Syafi'i engkap wade makana makwa yerona satu jangange dena wajib hukumna pasilan dari ibadah haji, tapi maga ni misalnya dari kon kato jangan macui ko tawe menre haji macui macui tawe lo ke tawe maga sana matawa apa macui tawe masai macam itu, loi wukuk macam itu pada tu jangan ye. Nah, maka dia guru tak kue, ya itu tidak sah hajinya. Menurut sebahagian guru kita termasuk nigasana Imam Asy-Syairasi, ya penulis kitab Al-Muhadzab, ya maka dia dena sah hajinya. Tapi maka dan Al-Qurtubi Al-Baghawi wal Mutawalli wal Rafi'i bisihhatihi minhu. Beda ni kadang Al-Qurtubi Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Baghawi sebagai Imam Mutawalli, maka da iya ko to jangan naloka haji misalnya kapacui loka mate matawapo loka mate masai loka mate wokopo ay berarti as-haji. Ya, sahaja. Pangkat tu memang tu jangan kau ritai, dewa na jangan tahu ya pak macam. Ya, dari sengero jangan ngenoleng katu kapa grade naga apa, katu tingkat-tingkatan. Dia tu maka dia jangan tongeng maka dia setengah jangan cede bawang. Ya. Apa? Iroto jangan macam tu tak kok joke ko dilalenge mak birim tu angka makal sepule munri lese tu bahkan ka tu jangan macam motor bayar sang itu jangan ka bayangan ta ko jangan kita we ko jopai tengah lalang aga naula de urus jangan tongan ni gampang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka ada si guru tak gue wa ammal mughma alaihi
fala yajuzu an yuhrama anhu ghairuhu an yahrima anhu ghairuhu li'annahu laysa bisailil aqli. Ya, maka ni ko misalnya katau merendai menre haji merendai melo apa ni tawin loka wokopo misalnya, ya peko ni carana atau merendai odiga disulai, maka dia guruta ko dena odig, ya tidak boleh digantikan ihramnya orang yang sedang mugma alai, pingsan, dena odig, ya. Maka nasaba yero nasa tumarna odi mo jaji tapatalinga imatu sadar. Ja kama tappa isulai toni na tappa dei pa na selesai jama-jamange tappa malas sini peko ni carana. Jadi sebaiknya nasa guru tak koe tajang yolo siapa tahu tappa malas si pa iman, ya. Ya, lalu kemudian guru kita di sini mengatakan, wa amma as-sabiyyu fala yajibu alaihi al-hajju. Ya, adapun anak kecil ya itu tidak wajib atasnya berhaji. Ya, dena wajib risesena yaro ananae pasilener ibadah haji. Ya. Tapi pertanyaannya makada magani nareku macue toy. Ya Pak Yero Riolo, sampai hari ini negara-negara lain itu banyak yang ikutkan anaknya. Ide tomi itu Indonesia deno weding ipacue anak-anak tak ko melu menrehaji. Kecuali nareku misalnya memang didaftar ya. Ya. Dan memang jarang itu ada anak yang seumur SD ikut sama keluarganya naik haji, jarang sekali. Ya, dena pada negara-negara lainnya, jangankan yang sudah umur SD, nolek apa nape telulang umur nama itu ni, malubine mana menre, pacue mana. Termasuk perempuan yang sedang agak senang positif menre itu haji. Jadi ko makuke ko di Indonesia kayaknya ko lagi begini perempuan kayak sabar aku yolo ataja ko yolo tong bemo pi menre. Pajama menre mo mi mana. Sesa ko tuh. Tapi orang Arab itu banyak begitu. Mungkin karena kuotanya dia tidak terlalu banyak, ya sudahlah. Dan apa ada ini, ya kuota kita ini sebenarnya termasuk terbanyak seluruh dunia. Ya, setiap tahun itu tidak kurang 200.000 jamaah haji kita orang Indonesia. Negara-negara lain itu tas 10.000, 20.000, 30.000. Ya Malaysia itu mungkin main 30-an ribu saja. Jadi 200 memang lebih. Jadi matamba memang ini jamaah kan. Ya, cuman ya tahun ini kita tidak ada kesempatan untuk itu. Mudah-mudahan tahun depan. Ya. Sedikit lagi. Jadi kata guru kita di sini, la yajibul hajju 'ala as-sabiyyi wa yasihhu minhu sawa'un fi surataini as-saghiri kabni yawmin wal murahiqi summa in kana mumayyizan ahrama bi nafsihi bi idni walihi wa yasihhu bila khilafin fa in istaqalla wa ahrama bi nafsihi bi ghairi idni walihi fa wajhani masyhurani dzakara al-musannifu dalilahuma
ahaduhuma yasihhu wa bi qala Abu Ishaq wa sahhuhuma la yasih wa bihi qala aktsar ashabina al-mutakaddimin kama dzakarahu al-musannifu wa kadza naqalahu aidan Ibnu Sabbag wal Bagawi wa akharuna wa sahahahu al-musannif. Jadi artinya yero ananae ya de pana ballega tapi ni seniasa dena wajib hukumna min rehaji. Nah yakian ariku hajiwi sebagian guru kita di sini mengatakan as-sani hajin. Jadi as-sani hajin. Ya. Yero riolo mungkin tahun 70-an kebiasa menrek matampu jaji kurumai. Ya, kayak biasa si kampung ku makena na jaji ku di tanah Mekah. Ya makutanya beko carana jaji tanah Mekah na dina kana munro Mekah atau matuamu maka da waktu na menrek haji biasa bimana kurumai. Ya, jadi dia lahir di tanah Mekah gitu. Nah, jadi yero riolo bebas-bebas mau baca dia tahu. Apalagi dulu kan mungkin tahun-tahun 70-an orang masih pakai kapal laut. Ya, masih pakai kapal laut. Tasiulo ku tengana tasina palatu. Matu kolisui nolai tasiulo to. Jadi metalak de prosesna teriolo haji. Nah ya to penderi semakada salamai kongkani pemelisur itu dangangi dia nama agama kukuai itu diikuti ya sejak keluar dari rumah tega ni napaka kak kue lutuni dia minta latuni tega ni kani ko dulu nak abai dia nak kena petiron komunikasi dari yolo ada memang musale bolamu. Ia pun ayasa ki makada salama ki payment tu nak kong kasi ki jumpa payment letu ni alhamdulillah. Ya, gitu. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar. Jadi apa yang kita jelaskan ini masih terkait dengan orang-orang yang wajib ya atau yang memenuhi syarat untuk berhaji ya. Belum kita masuki tentang manasiknya ya, bagaimana nanti kalau dia pakai ihram, nanti dia pakai ihramnya harus di mana, apa yang tidak boleh dilakukan ketika sedang ihram dan seterusnya, itu belum kita jelaskan. Ya, saya kira untuk sementara kita cukup dan kita masih ada waktu. Kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu para jamaah. Ya, kalau ada yang mau berkomentar, kita kasih kesempatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja seorang muslim berangkat haji atau umrah dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, tetapi uang yang dipakainya itu adalah uang kredit bank atau kas. Bagaimana ini? Saya ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka ni matu tahu haji kredit. Ya. Kuniru ini sebenarnya to Indonesia terutama di ogi matan relada semangat. Padahal maka ni pun Allah Taala bagi yang mampu. Ya kan? Ya. Tapi itu sih dioge makada mampu ya malas sigi magalaki makin mampu to. Ya kan? Dan apalagi kalau sekarang ini kan difasilitasi, misalnya ada pembiayaan, maka magampangendre bawan no ya pematu mongko sogi kok pematu ya kondisi kuma cicil
Mani kuli semua tu dia gagan oleh nak cicilan, maka dia songko haji kuna muala, baik kan? Tapi artinya begini, ya, dia tu nak ciang agama tak? Tapi bantuannya, nah, mesti memang dipikir itu jangan sampai betul boleh ni haji matu. Kan ni pasti kan dia gaga maka ya kemajaran. Ya mereka maka daki engkau mau ding upalutu matu nanti saya jual ini kalau memang ternyata saya tidak bisa menutupi, ya kan? Bayar kan indrenge tanah tu doi haram. Tanah mau doi haram, doi indrem biasanya. Ya salah bapi matu li sunah di wajah. Ya cicil ceritanya. Ya setahu saya seperti di Bank BRI Syariah, ada di BSI, ya ada juga begitu. Jadi monripi rebawan no yolo. Malah beberapa tahun yang lalu itu memang dipromosikan, ayo naik. Itu beberapa bank itu yang mengajak Indreno. Masalah ongkosona gampang, ya apa maja monripi matu kalau disuka napa mau cicil ko dia. Ya. Jadi memang ya artinya tidak bisa dinafikan ada memang salah surat tak kasih dengan oleh perengi ya ai pakubawan. Paku makadaki makalibu pita bungangin apa ki menre ai mangata salah-salah din na dyan. Jadi sana magagawa si tungan-tungan na. Ya. Apa yaro ko tumakin ra dito na yatsi atau binre. Peti wajah mo bimang. Gitu masalah. Tapi pada dasarnya tidak dianjurkan sebenarnya. Tidak dianjurkan dalam arti kumakadaki memenuhi tiga syarat ya roh. Pada dasarnya dia tu pun memenuhi syarat pada dia pagaga makalibu belum ya tapi nasabah saking macinana naru ini oleh perengnya ke bawah naru mumpung kamu melu mapindra indra bawah ni meneripi murusui. Tapi sekali lagi memang ya harus ini juga karena jangan sampai oleh nimatu haji ternyata indremi betuana ipulea maka ni ko di ulim aja ya, jadi kung kami memua mako di ya kamajar desa pada ya maka da kalamana ipalutu dari ya nak dia ulim aja jadi menimbau. Ya, saya kira begitu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Ya. Pembahasan malam ini dalam Islam haji memang hal yang sangat penting termasuk salah satu rukun Islam. Sering dijelaskan kepada ulama kita dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk menunggu datangnya terbit matahari dan dengan sela-selanya itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka dijanjikan oleh Rasulullah SAW pahalanya seperti hari yang penuh tambah sempurna. Ya. Pertanyaan saya bagaimana jika ada orang
yang menanggapi ini, dia mengatakan dia bahwa mereka haji bukan sama boleh malah haji yang umur karena sebagai subuh ada sebagai syur. Terus yang kedua, apakah amalan-amalan yang sudah kita kerjakan selama hidup di dunia itu akan dihapus? Artinya tidak ada kita dapatkan balasan di hari akhirat. Ya. Apakah amalan-amalan yang sudah kita kerjakan di dunia akan ada yang dihapus? Artinya tidak hidup terus mengikuti kesalahan. Ketika memang demikian, apa yang menjadikan amalan-amalan tersebut dihapus? Ya. Ya. Salam. Ini pertanyaan pertama ini menarik. Masalahnya kita itu bukan hanya memburu pahala, maka deniga tu masumpa jasubu, maberejamai, dena masupul rima sijie kecuali mampu matana soe, napa masumpa jasuna yariga masikri, ya lagi pahala tu sama dengan pahalanya orang yang berhaji. Ya, orang itu tidak apa istilahnya, dia tidak terlalu fokus ke situnya. Ya, bukan itu yang menjadi sasaran utamanya. Dalam arti memang yero nasapa to nekia yero lo to nasapa latui kurun rangi, dia sampai memang ke sana. Ya, pada matu te ko makeda meloki mendre jupandang aja nama cuy ko wale pudui wah dewe lo ya mute malaikat dude to lo yang penting lo to ka macuy ya itu begitu. Kayak robawan lo kokoe, nanti apa yang kamu mau nanti saya belikan, penting kamu tidak ikut, pokoknya jangan nih saya mau ikut. Begitu juga kita naik haji, memang suasana batinnya itu beda. Langsung lihat misalnya Ka'bahnya, langsung siarannya ke Madinah. Ya, apa kukumi monrohe, mungkin pahala haji itu kita dapat, tapi yang di sananya itu kita tidak dapat, dalam arti ya nak cerita ngopi tahu kira-kira bahasanya begitu. Jadi animo kita sebenarnya berhaji itu bukan hanya sekedar mengejar pahala yang besar itu, tapi memang kita mau melihat apa di sana. Ya, apa prinsip tak ini dewe lo ya kusimatan ada cerita tutum atau saya sendiri yang mau melihat langsung gitu. Ya, begitu. Dan memang inilah ibadah haji sungguh luar biasa. Ibadah yang paling berat dari sekian banyak ibadah adalah ibadah haji. Tapi orang itu tidak urus. Ya, bayangkan kalau kita berangkat dari sini sampai di sana, itu fisik harus ekstra kuat itu. Tapi dia urus ya, dia gagah setekok, mateko na, tapi itu istilahnya terbayarkan semuanya itu. Ya. Ya. Maka da mateko ki ko mendre itawi Makkah ai dia urus mateko maga. Yang penting jumpa ka. Nah, yang kedua apa tadi itu? Ada yang dihapuskan? Iya, ada yang dihapuskan. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Ya. Kalau kita taubat, ada kesalahan-kesalahan yang fatal diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu kan tadi ada ayatnya, qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma kana salaf. Katakan Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik yang memusuhimu, yang dimaksud di situ orang-orang kafir itu yang mendustakan Nabi, kalau mereka mau tobat, mereka mau berhenti dari kekufurannya, yughfar lahum, mereka akan diampuni. Ya kita orang-orang Islam ya kita berharap seperti itu. Ya, adakah amalan-amalan
misalnya dalam bentuk kesalahan nanti diampunkan oleh Allah? Ada, ya, ada, ya. Karena Allah itu Maha Pengampun, berarti ada sesuatu yang diampunkan oleh Allah, ya. Dito nagakapang Pak Moni ni tayase. Ano baswa? Ya. Ya. Jadi saya kira cukup Bapak Ibu pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Nanti kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.